Selamat malam. Malam ini aku akan membawamu ke sebuah tempat yang mungkin tak pernah ingin kau kunjungi. Sebuah tempat terkutuk di kaki Gunung Rajabasa, Lampung. Tempat ini sudah lama ditinggalkan, namun tetap menyimpan kengerian yang tak terhapuskan. Mereka menyebutnya Villa Sang Penghuni. Tahun 1997, seorang pengusaha asal Jakarta bernama Pak Anton membeli villa ini. Niatnya sederhana, menjadikannya tempat peristirahatan bagi keluarganya. Villa itu berdiri megah di tengah hutan yang sunyi, dikelilingi kabut yang sering turun di malam hari. Pak Anton mengabaikan bisikan masyarakat lokal yang memperingatkannya tentang villa tersebut. Katanya, tempat itu terkutuk, namun siapa yang akan percaya pada tahayul? Pak Anton tiba bersama keluarganya pada suatu sore. Udara segar dan pemandangan yang tenang membuat mereka yakin akan pilihan mereka. Tapi, keheningan di villa itu terasa berbeda. Terlalu sunyi. Dan malam itu, semuanya dimulai. Di tengah malam, ketika keluarga Pak Anton tengah terlelap, suara aneh mulai terdengar. Suara langkah kaki, seolah ada seseorang berjalan di atap. Istrinya terbangun dan bertanya, "Kamu dengar itu?" Pak Anton mencoba menenangkan istrinya, berpikir itu hanya hewan liar. Namun, suara itu terus terdengar, bergerak dari satu sudut ke sudut lainnya. Mereka tidak tidur malam itu. Paginya, semua tampak normal kembali. Namun malam kedua, teror semakin nyata. Kali ini, ada suara tangisan seorang wanita. Pelan, tapi memilukan. Suara itu datang dari arah jendela kamar mereka. Pak Anton, yang tak tahan lagi, memberanikan diri keluar kamar, mencari sumber suara. Ketika dia sampai di lorong yang panjang dan gelap, dia melihatnya. Di ujung lorong itu, berdiri seorang wanita. Rambutnya panjang, acak-acakan, dan gaunnya putih kusut. Pak Anton berusaha menenangkan dirinya, berpikir mungkin itu hanya penduduk sekitar yang tersesat. Dia memanggil, "Bu, siapa Anda? Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, diam, dengan kepala tertunduk. Jantung Pak Anton berdetak lebih cepat. Dia melangkah lebih dekat, tapi ketika dia hanya beberapa meter dari wanita itu, tiba-tiba wanita itu mengangkat kepalanya. Matanya, kosong, hitam, seperti lubang tanpa dasar. Dan sebelum Pak Anton sempat bereaksi, wanita itu berlari ke arahnya dengan kecepatan yang tak mungkin manusia lakukan. Pak Anton berbalik, berusaha kabur, tapi langkahnya terhenti ketika di depannya, bukan lagi kamarnya. Di hadapannya hanya ada ruangan gelap, seperti jurang tanpa dasar. Pak Anton jatuh. Tubuhnya terjerat oleh kegelapan yang dingin, dan dia bisa mendengar suara teriakan istrinya di kejauhan. Tetapi tubuhnya tak bisa bergerak. Sesuatu yang tak terlihat mencengkeramnya, menyeretnya lebih dalam ke dalam kegelapan. Pagi harinya, Pak Anton terbangun di tempat tidurnya, berkeringat dingin. Istrinya di sebelahnya, menatap dengan wajah pucat. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tapi mereka tahu. Apapun yang terjadi malam itu, bukan mimpi. Mereka tidak menunggu lama untuk pergi dari villa tersebut. Dalam seminggu, mereka meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa, bahkan meninggalkan sebagian barang-barang mereka. Hingga hari ini, villa itu tetap kosong. Tidak ada yang berani tinggal di sana. Mereka yang mencoba bermalam seringkali mengalami hal yang sama, suara-suara misterius, bayangan yang menghantui, dan sosok wanita bergaun putih yang selalu mengawasi. Sampai sekarang, tak ada yang tahu siapa wanita itu. Namun satu hal yang pasti, dia masih ada di sana, menunggu, mengintai setiap orang yang berani masuk ke tempatnya. Apakah kamu berani mencobanya? Atau, kamu lebih suka mendengar kisah dari orang lain yang sudah terlalu terlambat untuk menyelamatkan diri? Itulah kisah Villa Sang Penghuni di kaki Gunung Rajabasa, Lampung. Kisah ini bukan hanya cerita lama, tapi pengalaman nyata yang diceritakan oleh banyak saksi. Jika suatu saat kau menemukan dirimu di dekat villa itu, ingatlah satu hal, jangan pernah menatap matanya. Karena mereka yang melakukannya, tidak pernah kembali.